Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kakek pendekar pedang akhirat tidak percaya begitu saja bahwa Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 bersalah dan harus dihukum. Apa yang akan dilakukan kakek itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Orang muda, katakan padaku kota dan penginapan di mana peristiwa itu terjadi. Tandu Wiryo tidak segera menjawab, sedang parasnya menunjukkan rasa tidak enak. Ia menoleh pada Resi Tumbasoka dan baru berkata, "Tanpa izin ketua, aku tak akan mau menjawab." "Beritahukan saja padanya, biar dia puas," ujar sang ketua pula. Penginapan Candi di Muntilan. Tandu Wiryo memberitahu. "Nah, kakek gagah, apakah kau puas sekarang?" tanya Resi Tunggasoka. "Puas, tapi jadi tidak puas bila hukuman ini dilangsungkan." "Apa maksudmu?" tanya sang ketua partai seraya memandang tajam pada kakek muka tengkorak. "Puluhan tahun aku hidup dalam dunia persilatan, tak pernah kejadian orang digantung karena urusan begini rupa. Apalagi sampai dilakukan oleh satu partai besar. Mungkin perbuatan itu terkutuk dan keji, tapi menggantungnya lebih terkutuk dan lebih keji. Jika betul kau yakin pemuda asing ini salah, kenapa tidak dilaksanakan saja pelaksanaan hukuman lewat perkelahian antara dia dengan muridmu?" "Kau bicara seenaknya saja, kakek gagah. Kau tahu, untuk menangkap pemuda keparat itu, kami membutuhkan selusin murid-murid tingkat tertinggi, 6 orang padri utama, dan membutuhkan waktu setengah hari." "Wah, memang serba berabe ya," kata pendekar pedang akhirat seraya usap-usap keningnya. "Tapi akan lebih berabe lagi jika hukuman gantung itu dilaksanakan. Nama partai Lau Mega akan lebih cemar di dunia persilatan." Setan dengan orang luar. Kami membuat sendiri dan menjalankan sendiri aturan partai kami," tukas Resi Tumbasoka. "Sekarang bagusnya begini saja," kata si kakek pula. "Serahkan pemuda ini padaku. Jika nanti memang terbukti dia yang melakukan perbuatan keji itu, aku sendiri yang bakal menghukumnya." Resi Tumbasoka tertawa sinis. "Dalam persoalan ini, kau adalah orang luar, kakek gagah. Kedatanganmu ke sini pun tidak kami undang." "Oh, kalau begitu, biar aku pergi tanpa undangan pula dan harus bersama pemuda sobatku ini." Resi Tumbasoka hilang sabarnya. Dengan nada keras dia berkata, "Kakek gagah, nama besarmu kami hormati. Harap kau juga menghormati kami. Kalau tidak terpaksa, kami berlaku tidak pada tempatnya terhadapmu." Nah, sekarang kau rupanya menantangku di sarang sendiri dan mengandalkan jumlah banyak. Bagus, itu lebih baik. Mari kita main-main barang 10-20 jurus. Jika aku kalah, kau boleh gantung aku bersama-sama pemuda itu. Tapi sebaliknya, jika kau kalah, pemuda itu harus kau serahkan padaku. Nah, itu adil sekali, bukan?" Resi Tumbasoka sampai bergemetukan gerahangnya saking marahnya.
Mendengar ucapan pendekar pedang akhirat itu, jika lain orang yang berkata demikian, tanpa banyak tanya lagi pasti dilabraknya. Namun dia menyadari kalau pendekar pedang akhirat yang bertampang angker itu bukan tandingannya. Jangankan dia, kakaknya sendiri belum tentu mampu menghadapi tokoh-tokoh pesilat nomor 1 ini. Untuk tidak memperlihatkan rasa jerinya, dengan seringai mengejek dia berkata, "Sayangnya, Partai Lau Megah sedang melaksanakan urusan besar. Di lain kesempatan, jangankan baru 10-20 jurus, sampai 1000 jurus pun aku tak keberatan melayanimu." Pendekar pedang akhirat tertawa jumawa dan menjawab, "Kalau kau merasa ragu untuk maju sendirian, boleh saja mengajak beberapa padri pembantumu." Kalau bicara jangan keterlaluan ya, memandang rendah diriku," kata Resi Tumbal Soka marah sekali, mukanya merah padam. "Kami harap kau segera meninggalkan tempat ini." Kemudian tanpa mengacuhkan lagi kakek muka angker itu, Resi Tumbal Soka berpaling ke arah tiang gantungan dan berteriak, "Laksanakan penggantungan." Seorang padri segera gerakan kakinya untuk menendang kursi di mana Wiro tegak. Namun sebelum kakinya menyentuh kursi, tahu-tahu tubuhnya sudah tegang kaku, hingga dia tegak dalam keadaan seperti orang sedang menari. Jika semua orang merasa kaget, maka pendekar pedang akhirat tertawa gelak-gelak. Resi Tumbal Soka memaki dalam hati setengah mati. Dia yang berkepandaian demikian tinggi tidak melihat kapan si kakek menggerakkan tangan mengirimkan totokan jarak jauh yang amat lihai hingga tubuh padri pembantunya serta-merta menjadi kaku. "Itu cuma sekedar peringatan saja bagi kalian semua yang ada di sini. Sekali lagi ada yang berani turun tangan terhadap sahabatku pemuda asing itu, aku tak segan-segan menurunkan tangan jahat," memperingatkan pendekar pedang akhirat. "Kakek, kau betul-betul berani mencampuri urusan partai kami. Apa kau kira kami takut terhadap jerangkong busuk macammu?" Teriak Resi Tumbal Soka yang sudah sampai pada puncak amarah dan kesabarannya. Sambil melangkah maju, dia kibaskan lengan jubahnya. Serta-merta buyarlah totokan pada tubuh padri yang tadi hendak menendang kursi. Tetapi di saat yang sama, pendekar pedang akhirat sudah berkelebat. Demikian cepat gerakannya, hingga di lain kejap semua orang menyaksikan Wiro Sableng tak ada lagi di atas kursi dan kini tegak di samping kakek. Keduanya tertawa cengar-cengir. "Kalian semua dengar," teriak pendekar pedang akhirat dengan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya hingga puncak gunung Lau itu laksana disambar geledek. "Aku akan tinggalkan tempat ini bersama sobatku si gondrong ini. Aku tak ingin membuat kerusuhan dengan kalian, orang-orang Partai Lau Megah, apalagi sampai timbul bentrokan kekerasan. Karenanya, biarkan kami pergi dengan aman." "Mana bisa demikian, manusia muka setan? Kau telah mengacau di sini, telah melontarkan hinaan-hinaan dan menculik tawan yang hendak dihukum gantung. Tinggalkan pemuda itu, atau kau pun akan kami gantung di puncak lau ini." "Wah, kalau begitu, sama-sama kita lihat apa yang akan terjadi," saut pendekar pedang akhirat pula. Dia bergerak memanggul tubuh pendekar 212 karena memaklumi pemuda itu tak bakal bisa lari cepat dengan tangan terikat ke belakang. Saat itu, Resi Tumbal Soka memberi isyarat. 12 padri-padri utama dan puluhan murid partai kelas wahid segera mengurung kaki itu. Melihat ini, Wiro Sableng berbisik ke telinga pendekar pedang akhirat. "Lekas, kuputuskan benang yang mengikat lenganku. Kau tak bakal bisa menghadapi mereka sebanyak ini meskipun ilmumu selangit. Hus, kau diam sajalah. Siapapun takut menghadapi mereka." "Benang sialannya mengikat tanganmu itu tak mungkin kulepaskan. Tak ada satu orang luar pun yang sanggup melepaskannya kecuali Resi Tumbal Soka dan kakeknya." "Lalu, apakah sampai kiamat aku akan terikat begini rupa?" tanya Wiro setengah mengeluh. "Ku bilang kau diam sajalah.
serahkan persoalan ini padaku. Lihat, orang-orang Partai Lau mulai menyerang kita." Saat itu, atas perintah yang diberikan Besi Tumbal Soka melalui isyarat, beberapa padri utama terutama dari kelompok yang mendukung sang ketua telah bergerak menyerang pendekar pedang akhirat dari segala penjuru. Kalian ini betul-betul hendak menyerangku," teriak si kakek memberi peringatan yang terakhir. "Bunuh keduanya!" Yang berteriak adalah si Tumbal Soka, ketua Partai Lau Megah. Maka datanglah 9 serangan padri laksana topan prahara. Menghadapi serangan ini, pendekar pedang akhirat tertawa mengekeh. Tiba-tiba dia lenyap dari kalangan pertempuran. Pihak yang menyerang jadi kaget. Memandang ke atas, ternyata kakek itu sudah muncul bersama Wiro ke atas. 9 angin pukulan dahsyat menggebu-gebu. Kembali si kakek tertawa dan balas memukul ke bawah. Terdengar seperti gunung meledak. Sewaktu 9 pukulan Partai Lau Megah dan 1 pukulan si kakek beradu di udara pada ketinggian 2 tombak. Bagaimana kelanjutan kisah penyelamatan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Nagi Geni 212 oleh sang kakek sakti pendekar pedang akhirat? Menghadapi serangan ini, pendekar pedang akhirat tertawa mengekeh. Tiba-tiba, dia lenyap dari kalangan pertempuran. Pihak yang menyerang jadi kaget. Memandang ke atas, ternyata kakek itu sudah muncul bersama Wiro ke atas. 9 angin pukulan dahsyat menggebu-gebu. Kembali si kakek tertawa dan balas memukul ke bawah. Terdengar seperti gunung meledak sewaktu 9 pukulan Partai Lau Megah dan 1 pukulan si kakek beradu di udara pada ketinggian 2 tombak. Wiro merasakan tubuhnya dan si kakek terpental sampai setengah tombak. Sebaliknya, di bawah sana dilihatnya 9 padri Lau berkaparan di tanah jatuh duduk. 4 diantaranya muntahkan darah segar. "Kalian mencari penyakit ya?" teriak pendekar pedang akhirat. Diam-diam, Wiro memuji kekuatan tenaga dalam kakek penolongnya ini. Padahal 2 tahun yang silam, sepertiga dari tenaga dalamnya pernah dipindahkannya ke tubuhnya, yakni sewaktu Wiro selamatkan kakek ini dari liang batu. "Kakek sombong, kau kira kau dan pemuda terkutuk itu bakal bisa lolos dari sini?" Terdengar Resi Tumbal Soka berteriak. Dia tutup teriaknya dengan menghantamkan lengan jubahnya ke atas. Memang, lengan jubah ini bukan saja merupakan senjata lihai bagi sang ketua, tapi juga dipakai untuk melepaskan pukulan tangan kosong jarak jauh yang disertai aliran tenaga dalam tinggi sekali. Di atas udara, sambil putar tubuhnya, si kakek balas mengantam. Kembali terdengar ledakan di puncak gunung Lau itu. Tubuh si kakek terdorong ke samping, sedang di bawah. Resi Tumbal Soka kelihatan pucat wajahnya setelah tubuhnya lebih dulu bergoncang keras akibat bentrokan tenaga dalam tadi. Memandang ke atas, lawan dan Wiro Sableng sudah tidak kelihatan lagi. Segera, ketua Partai Lau Megah ini berteriak, "Tutup semua jalan keluar!" Para padri dan murid-murid partai segera bergerak laksanakan perintah ini. Dengan gerakan cepat laksana kilat dan hampir tak terlihat oleh tokoh-tokoh silat di puncak gunung Lau itu, pendekar pedang akhirat berkelebat mendukung Wiro Sableng. Keduanya mendekam di balik atap bangunan besar di ujung lapangan. "Tutup semua jalan dan geledah seluruh tempat!" Terdengar kembali seruan Resi Tumbal Soka. "Kakek, kita tak bisa sembunyi lama-lama di sini," bisik Wiro Sableng pada si kakek bermuka tengkorak. "Orang-orang itu pasti akan menyelidiki kemari. Sekali mereka melihat kita,
Tamatlah riwayat kita, penjamuk si kakek sambil menyeringai yang membuat wajahnya tambah buruk dan angker. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bertanya Wiro. Kau tenang sajalah Wiro, jangan terlalu khawatir. Rasa takut membuat akal manusia jadi pendek. Setelah meneliti keadaan di bawah sana, pendekar pedang akhirat bergerak ke samping kiri atap, terus hingga sampai di halaman belakang yang merupakan sebuah taman kecil. Di sini dilihatnya dua orang berjaga-jaga, seorang murid tingkat tinggi dan seorang lagi padre utama. Sekali lagi, kakek bermuka angker itu meneliti sekelilingnya, lalu melompat ke bawah, tepat di atas bahu padre utama yang tegak berjaga-jaga di bawah cucuran air. Padre itu serta-merta roboh begitu kedua baunya diinjak sepasang kaki pendekar pedang akhirat. Salah satu tulang belikatnya patah. Dia hendak menjerit, tapi kaki kanan Wiro yang sedang dipanggul itu terlalu lebih dulu menutup mulutnya hingga dia roboh begedubukan tanpa sempat menjerit. Suara jatuhnya padre ini membuat murid lau yang berdiri kira-kira 2 tombak dari sana memutar tubuh dan berseru kaget. Namun seruannya pun tak keluar dari mulutnya karena sekali lagi pendekar pedang akhirat ketikan jari-jari tangan kirinya, maka tubuhnya menjadi kaku tegang. Keadaannya lucu sekali. Berdiri dengan satu tangan diangkat ke atas dan mulutnya menganga. Wiro Sableng hendak tertawa gelak-gelak melihat kejadian ini, tapi untung lekas pendekar pedang akhirat menotok jalan suaranya. Pemuda geblek, kau kira kita dalam keadaan senang-senangkah? Maka kau hendak tertawa bekakakan, desis kakek muka angker itu. Dari sebuah gang di antara 2 bangunan pada samping kiri taman terdengar suara banyak orang mendatangi. Secepat kilat, pendekar pedang akhirat berkelebat dari tempat itu, memasuki sebuah gang lain yang mendaki. Gang ini panjang sekali dan menuju ke sebuah bangunan berbentuk bundar. Bangunan ini terpisah jauh dari bangunan-bangunan lainnya. Tanpa ragu-ragu, si kakek membawa Wiro masuk ke dalam bangunan itu. Di bagian dalam bangunan ini merupakan satu ruangan bulat yang keseluruhannya lantai, dinding, dan langit-langitnya terbuat dari batu pualam. Ruangan ini diterangi oleh sebuah lampu kecil. Pada sudut yang agak kelam, kelihatan duduk seorang kakek berpakaian serba putih. 2 matanya terpejam, tubuhnya kurus sekali, wajahnya klimis dan kelihatan masih segar untuk usia yang telah mencapai 100 tahun. Mendapatkan orang tengah bersemadi, pendekar pedang akhirat agak kecewa. Namun, sebagai manusia yang tahu peradatan, setelah menjurah, dia lantas menunggu di sudut lain yang gelap. Di luar, didengarnya suara orang berlari kian kemari diselingi oleh suara teriakan aba-aba. Hei, sana ke sana. Ya, kamu juga. Hampir 2 jam menunggu, kakek kurus yang bersemadi masih saja duduk tak bergerak. Tiba-tiba, terdengar langkah-langkah kaki mendatangi, tertangkap oleh telinga tajam pendekar pedang akhirat. Kakek ini berangsur ke sudut ruangan yang lebih gelap. Kemudian di ambang pintu kelihatan muncul Resi Tumbasoka. Karena habis dari tempat terang, sedang sudut-sudut ruangan itu gelap, maka dia hanya dapat melihat kakek yang duduk bersemedi di belakang lampu. Resi Tumbasoka sesaat tampak ragu-ragu dan hendak berbalik. Namun dengan memberanikan diri, akhirnya dia membuka mulut. Kakang Resi Kumbara, mohon maafmu, apakah kau mendengar seseorang menyelusup ke ruangan pengasinganmu ini? Setelah ditegur berulang kali, barulah padri yang tadi bersemedi buka sepasang matanya. Ternyata dia adalah Resi Kumbara, bekas ketua Partai Lau Megah, kakak Resi Tumbasoka yang kini berada dalam ruang pengasingan. Hari demi hari dilewatinya dengan bersamadi terus-menerus. Tinggalmu seperti itu, tentu saja dia merasa gusar. Tumbasoka, apakah kau tidak tahu aturan hingga mengganggu orang yang sedang bersemedi di ruangan yang tak satu orang lain pun boleh mendekati, apalagi sampai memasuki? Kakek kurus itu menegur. Pandangan matanya tajam sekali, laksana sambaran ujung pedang yang tajam. Mohon maafmu kakang,
adik dan saudara-saudara satu partai tengah menghadapi kesukaran. Seorang pemuda yang telah merusak kehormatan anak murid partai telah diculik dan dilarikan oleh tokoh silat pendekar pedang akhirat. Adik telah menyuruh tutup semua jalan keluar dan menggeledah seluruh tempat. Tapi kedua orang itu tidak kutemui. Satu-satunya tempat yang belum diperiksa adalah di sini. Jadi, kau mengira aku menyembunyikan orang-orang itu? Sungguh lancang mulutmu, Dik. Bukan, adik tidak berprasangka demikian. Cuma siapa tahu selagi kakak bersemedi, dia menyusup dan bersembunyi sini, kata Resi Tumbasoka pula. Sudahlah, jangan ganggu aku lebih lama. Aku akan meneruskan semedi. Jika kau masih kurang puas, silakan periksa ruangan ini. Tanpa mengacuhkan adiknya, Resi Kumbara lantas pejamkan matanya kembali dan lagi bersemedi. Meskipun telah disuruh melakukan pemeriksaan, namun Resi Tumbasoka tak berani melaksanakannya. Dia berpikir-pikir tak mungkin kakaknya tidak mengetahui kalau ada orang yang masuk sekalipun tengah tenggelam dalam alam semedi. Setelah merenung sejenak, ia lantas tinggalkan tempat itu. Sesaat setelah Resi Tumbasoka pergi dari tempat gelap, pendekar pedang akhirat buka suara. Terima kasih sobat, kau telah melindungi kami berdua. Budimu tak akan kulupakan. Apakah kau ikhlas menanam sedikit budi lagi pada kami? Terdengar suara helaan napas panjang. Kakek yang tadi hendak bersemedi kembali buka kedua matanya. Kira-kira apa jawabannya akan diberikan kakek itu? Sesaat setelah Resi Tumbasoka pergi dari tempat gelap, pendekar pedang akhirat buka suara. Terima kasih sobat, kau telah melindungi kami berdua. Budimu tak akan kulupakan. Apakah kau ikhlas menanam sedikit budi lagi pada kami? Terdengar helaan napas panjang. Kakek yang tadi hendak bersemedi kembali buka kedua matanya. Sebetulnya dia sudah tahu kalau ada dua orang masuk ke dalam ruangan tersebut. Agaknya terlalu banyak manusia yang tidak tahu peradaban di dunia ini. Masuk ke rumah orang tanpa izin sudah menyalahi aturan. Bagi masuk ke dalam ruangan seperti ini dan mengganggu orang yang bersemedi. Harap dimaafkan sobatku, Resi Kumbara. Semua terjadi karena terpaksa, saut pendekar pedang akhirat. Siapa berani berbuat harus berani tanggung jawab. Pendekar pedang akhirat yang terkenal kawakan menyembunyikan diri di ruangan pengasingan Partai Lau Megah setelah terlebih dulu melakukan pengacauan. Sungguh lucu. Maaf, aku sama sekali tidak mengacau. Semula aku datang kemari untuk menyambangimu. Tahu-tahu di sini terjadi satu hal yang luar biasa. Seorang kawanku hendak digantung dengan cara biadab. Apapun kesalahannya, mana mungkin aku lepas tangan. Kau tak berhak mencampuri urusan partai kami. Agaknya sobatku Resi Kumbara tidak tahu jelas persoalannya. Aku sudah dengar semua apa yang terjadi di luar sana, kata Resi Kumbara pula. Sungguh luar biasa pendengaran dedengkot Partai Lau Megah ini. Meskipun berada di ruangan pengasingan yang bertembok tebal dan jauh dari lapangan tempat penggantungan, namun dalam semedinya dia sanggup mendengar segala sesuatu yang berlangsung di luar sana. Syukurlah kalau kau telah mengetahui persoalannya dengan jelas. Apakah kau yakin kalau pemuda kawanmu itu betul-betul tidak berdosa? Resi Kumbara bertanya. Aku tahu pribadinya, namun memang sulit untuk menyatakan padamu kalau dia betul tidak bersalah. Kalau begitu, kau telah turun tangan secara sembrono. Mungkin, namun dengan menggantung secara biadab, orang-orang Partai Lau berarti melakukan kesembronoan yang lebih besar. Sekarang, aku minta padamu agar menunjukkan jalan keluar bagi kami berdua.
Si kembar tertawa pelan dan elus janggutnya yang menjulai sampai ke dada. Pendekar pedang akhirat, kau telah berani mencampuri dan mengacau urusan orang. Sekarang kau menemui jalan buntu dan minta tolong padaku. Apakah tidak malu? Kata-kata Resi Kumbara itu cukup memukul kakek muka tengkorak. Namun sambil tertawa ayem dia menjawab, dalam dunia biasa satu sama lain saling bertolongan. Hari ini kau menolongku, lain ketika aku akan ganti menolongmu. Resi Kumbara geleng-gelengkan kepalanya. Tak mungkin kau menolongku, usiaku sudah lanjut. Mungkin aku sudah lebih dulu menutup mata sebelum pertolonganmu datang. Turut pada bicaramu, kiranya kau tidak lebih baik dari adikmu yang tampaknya telah banyak sesat dalam memimpin partai. Jika kawan satu golongan minta tolong dan si penolong mengharapkan balas jasa, sungguh aku tidak mengerti. Kini Resi Kumbara lah yang merasa terpukul. Sebetulnya aku sudah sejak lama tidak mau mencampuri urusan di luaran. Tapi memandang persahabatan dan nama besarmu, coba kau katakan pertolongan apa yang kau hendaki. Mungkin aku bisa mempertimbangkan. Setauku di puncak lau ini ada jalan rahasia menembus terowongan. Tunjukkan padaku jalan itu dan aku tak bakal melupakan budi besarmu ini. Si kembar tertawa mendengar kata-kata pendekar pedang akhirat itu. Rupanya nyalimu meleleh menghadapi orang-orang partai. Jika kau takut, kenapa berani berlaku sembrono? Dalam kamus hidupku, tak ada kata takut, sobatku Resi Kumbara. Demi persahabatan dan memandang namamu, serta pimpinan partai lainnya, aku tak mau bentrokan dalam kekerasan. Harap kau suka mempertimbangkan. Bekas ketua Partai Lau Megah itu merenung sejenak. Baiklah, akan kutunjukkan jalan rasa itu padamu, kata Resi Kumbara pada akhirnya. Pendekar pedang akhirat menjurah. Terima kasih sobat, sekarang satu lagi ku minta budi besarmu. Kau seperti lintah darat minta tanah, diberi sejengkal minta sedepah. Si pedang akhirat menyengir. Pertolongan kalau tanggung-tanggung sama saja tidak menolong bagiku, katanya. Resi Kumbara balas tersenyum. Katakan, apa maumu? Si kakek menunjuk pada sepasang lengan Wiro Sableng yang terikat dengan sehelai benang putih halus. Mata Lau terkena dengan ilmu yang aneh-aneh. Aku mengaku tolol, tak mampu membuka atau memutus benang yang mengikat lengan sahabatku itu. Kau tolonglah. Resi Kumbara lagi-lagi tersenyum. Memang benar, sutra halus Partai Lau itu merupakan salah satu benda aneh dalam dunia persilatan pada masa itu. Tak satu orang luar pun sanggup memutusnya. Acuh tak acuh, Padri tua itu cabut selembar janggutnya yang panjang putih, lalu memberi isyarat agar si kakek membawa Wiro Sableng ke dekatnya. Acuh tak acuh pula, seperti main-main Resi Kumbara selusupkan janggutnya pada celah sempit antara lengan dan benang yang mengikat. Ketika janggut itu kemudian ditarik, maka keputusan benang aneh yang mengikat kedua tangan Wiro. Mau tak mau si kakek jadi melongo menyaksikan hal ini. Sebaliknya, begitu ikatannya lepas, Wiro gerakan tangannya untuk garuk-garuk kepala. Kau ucapkanlah terima kasih pada sahabatku ini, kata si kakek sambil tepuk punggung Wiro. Wiro yang tahu peradatan, buru menjura dan berulang kali mengucapkan terima kasih pada Resi Kumbara. Sekarang, di manakah pintu terowongan rasa itu sobatku? Tunggu dulu, sahut Resi Kumbara. Sebelum kalian pergi, aku harus punya jaminan. Tanpa jaminan, kalian tak bisa kubiarkan pergi. Jaminan bagaimana maksudmu Resi Kumbara? Tanya pendekar pedang akhirat. Bagaimana kalau nanti sahabatmu yang gondrong itu ternyata benar-benar telah merusak kehormatan murid Partai Lau? Kalau itu yang kau tanyakan, jika terbukti dia bersalah, aku sendiri yang akan menghukumnya. Aku sendiri akan bawa kepalanya kemari dan kuserahkan berikut kepalaku sendiri sebagai penebus ketelodoranku.
Resi Kumbara menyeringai. Bagaimana mungkin kau menyerahkan kepalamu padaku? Karena itu berarti kau sudah konyol, tukasnya. Jangan berpura-pura tolol sahabatku. Aku akan bunuh diri di hadapanmu. Kau puas? Resi Kumbara menggeleng. Perjanjian jaminan ini hanya kita bertiga yang membuat dan mengetahui. Tak ada saksi. Aku khawatir setelah aku mati duluan dalam usia tua, kalian tidak akan menepati janji. Kami bukan manusia-manusia yang ikat janji ya. Wiro bicara dengan nada kesal. Aku percaya, tapi tetap aku tak dapat menerimanya. Kalian harus meninggalkan sesuatu yang kalian anggap berharga. Wiro Sabung garuk-garuk kepala dan saling pandang dengan pendekar pedang akhirat. Apakah aku harus meninggalkan kepalaku saat ini? Tiba-tiba kakek muka tengkorak itu bertanya. Tidak, saut Resi Kumbara. Saat ini, kepalamu itu tidak ada harganya bagi aku dan Patih. Lantas, apa maumu? Tanya Wiro penasaran. Sesuatu yang amat berharga dan pantas dijadikan jaminan, saut sang patri Patih Lawu. Wiro kembali garuk-garuk kepalanya yang gondrong. Tiba-tiba, diambilnya kapak naga geni 212. Begitu senjata ini keluar dari balik pakaiannya, maka sinar yang menyilaukan menerangi ruangan yang redup gelap itu. Diam-diam Resi Kumbara terkesiap juga. Belum pernah dia melihat senja mustika yang hebat begini rupa dan aneh pula bentuknya. Sebuah kapak bermata dua bertuliskan angka 212. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.